selanjutnya itu ada kayak ya lu jadi antara perkuliahan sama apa yang lu rasain gitu gak balance. Nggak balance. Iya sih. Itu jadi prioritasnya tuh beda gitu. Pelajaran jadi lebih keganggu nggak sih karena kita mikirin yang lain ya. Kan dikit-dikit mending kalau percintaan yang mulus ini kan rungat mulu. Astagfirullahaladzim. Rungat mulu kan. Halo semua teman-teman, halo teman-teman semuanya, balik lagi bersama saya Noval Agifari di Taring Mahasiswa. Kayaknya sekarang Kayaknya hari ini episode kali ini kita benar-benar kedatangan narasumber yang sangat fresh ya. Kenalin dong, nama lu siapa? Ya. Hah? Iya belum. Nama saya, nama gua Aurel. Halo. Halo, Aurel ini dari TK apa ya? Aurel dari TK Dari TK apa ya? Oh, TK B. Oh, kelas A. Oh, kelas 7. Lihat ke sini dong, Bos. Oh iya. Aduh sakit. Kebetulan Kak Aurel ini lu semester berapa sih? Semester 7. Dia tuh semester 7 dari jurusan? Sastra. Jerman. Inggris. Jepang. Jepang. Sastra Jepang. Kalau yang di sebelahnya Kak Aurel kayak nggak perlu tanyain lagi ya. Gak usah. Kayak tiap episode tuh ganti karakter. Sekarang untuk masalah cinta-cintaan kita bawa ya narasumber cewek ya kan. Karena kalau melihat pandangannya cinta dari cowok kayak logika terus. Sekarang kita coba bawa dari pandangan cewek yang biasanya katanya pakai perasaan gitu loh. Sebelumnya gue boleh nanya nggak kalau kenapa? Lu kenapa tiba-tiba ketawa? Tiba-tiba. Tiba-tiba. Dia ngeliat gua. Lah kan maksudnya di situ. Hostnya di sini nih. Hostnya di sini nih. Nih. Hostnya di sini. Wajar dong. Kebetulan kalau misalnya ngebahasnya soal percintaan di kampus, itu kan sebelum ke kampus tuh sebenarnya ada lagi yang masalah kayak percintaan di sekolah gitu loh. Iya, masa sekolah. Iya, masa sekolah. Katanya masa percintaan di SMA tuh paling indah, 17 years old, you have a girlfriend. Belum. Bawahnya emang Bang Rio ini emang yang emosional. Orangnya dengernya MCR terus, makanya kayak gini. Sensasional. Lu Anjay sih. Gitu kan ya. Tit, apaan? Siapa? Anjaynya. Anjay. Enggak usah. Enggak usah, itu bukan kata kasar. Oh ya, enggak apa-apa. Oh iya, yang penting jangan ngomong apa? Lu dong. Kenapa episode perdana darinya segmen IPK seperti ini ya? Tapi yaudah enjoy aja lah ya. Oke. Kalau misalnya bahas masalah percintaan itu kan kayaknya nggak bakal ada habisnya ya. Kadang si A kenal sama si B tiba-tiba suka, si B kenal sama si A tiba-tiba suka. Lu pribadi nih cewek ngerasain kayak gitu juga nggak sih? Gua. Iya. Dulu sih mungkin iya ya, cuma kalau sekarang kayak enggak deh. Maksudnya yang kayak lu bilang si A apa tadi? Hah? Si A suka sama si B gitu. Enggak deh. Gitu karena menurut gue ribet sih. Ribetnya dalam hal kayak gimana nih? Ya ribet aja. Mungkin dalam segi berurusan pendekatannya gitu atau gimana? Oke deh. Mungkin kita kan bakalan nyiapin banyak pertanyaan buat Kak Aurel ini ya, karena dia juga narasumber fresh, seorang perempuan narasumber fresh di segmen kita kali ini. Kita tanya sama yang sepuhnya dulu aja langsung, Bang Rio. Silakan Bang Rio. Bang Rio, gue mau nanya sama lu dong. Kalau lu ini kan kayaknya lover boy banget kalau kelihatan ya. Padahal Jangan tawa lu. Gak usah tawa. Lu juga lu gak usah ketawa. Boleh. masalah kan kayak kalau gue ngeliatnya, soalnya kalau gue ngeliat Bang Rio ini meskipun mukanya sangar dan brutal, sebenarnya hatinya tuh Hello Kitty dan dia juga melankolik banget sebagai laki-laki. Bang Rio, gue mau nanya, lu emang pernah ngerasain jatuh cinta nggak sih? Meskipun lu tuh sangar sebenarnya, lu punya hati nggak sih? Kayak gitu. Gue punya hati. Dan gue pernah apa nih? Pernah suka? Pernah suka. Sama siapa? Sama Orang. Gak perlu disebut namanya ya. Gak perlu. Kita nggak bakal sebut merek dan kita juga nggak disponsorin sama siapapun di sini. Bang Rio, pengalaman cinta itu kan sebenarnya kan kayak seru gitu di awal-awal, kayak buset kenal orang baru, naksir, terus tiba-tiba kayak gue seneng dia sama dia deh, kayak bisa nggak ya tiba-tiba gue pepet. Apakah lu merasakan hal yang sama seperti itu, Bang? Untuk pertama kali. Untuk pertama kali gue tuh kayaknya
Cinta monyet tuh yang kayak gimana sih ya? Menurut gue tuh, gue pertama kali kayaknya belum merasakan hal seperti itu. Cinta monyet. Nah, gue masih untuk pertama kali itu gimana sih cinta monyet? Gimana sih ngejelasin Yang cinta monyet? suka-suka aja. Yang suka-suka aja yang enggak. Masih cinta monyet tuh Nggak ibaratnya. terlalu fokus gitu nggak sih? Belum yang sampai yang barusan ngobrol belum sampai sebetulnya. Cuman sempat kayak pas ngeliat nih cewek pertama kali, gue kagum deh ngeliat dia kayak gitu loh. Nggak ada yang rasa kayak pengen deh, gue pacarin pengen deh. Karena mungkin rasa dari perasaan lu sendiri itu belum berkembang gitu loh. Cakep. Berarti lebih kayak oh ini cewek cantik nih. Oh, ini cewek cantik. Kalau kayak gitu kagum. Kagum, ya omes. Tapi biasanya kalau di kampus itu yang kita nggak perlu nyebutnya nama kampus kita kan? Boleh kan? Di STB Jia ini kan di kampus kita sendiri itu kan sebenarnya kan kayak dari pelataran kantin sampainya ujung itu kan tempatnya kita untuk saling celingak-celinguk lirik-liriknya gebetan kita suka gitu loh. Iya, Pak. Iya, seperti itu. Dan beliau yang di sebelah kanan paling ujung sepuh ini tuh selalu melakukan itu dulu. Enggak sih, gue untuk di kampus ini gue belum ada yang tertarik sih. Tapi kan kemungkinan kalau misal kayak kita ngeliatinnya cewek cakep dikit kayak Ya kalau yang iya. ibaratnya normal lah cowok. Nggak mungkin cowok tuh kayak yang cakep dikit nggak mungkin. Pasti cowok tuh kayak tadi gua sama lu naik motor gimana sih? Yang tiba-tiba kepala gua digini sama dia. Soalnya ada cewek Iya. di seberang. Nah. Gua kayak gini. Iya. Ceweknya dua. Ceweknya dua. Iya, dia ngeliatnya sampai begitu terus gue kayak apaan sih gue belepek kepalanya. Itu dia ngeliat dua-duanya kalau dilihat Iya. sampai belakang soalnya dia kayak ini satu udah ini satu lagi belum iya, terus gitu. lu tau gak pas, sorry ya gue potong. Jadi ada beda cewek lagi nih, boncengan naik motor scooter apa beat gitu ya. Beat depan kita. Terus dia udah kayak celingak-celinguk gitu kan. Terus dia ngebalap. Terus lu tau gak spionnya yang harusnya ke muka gue minta ke muka gue jadi ke cewek itu. Ya maksud gua kan kalau cowok tuh kan kayak gitu. Iya, jadi Nggak bisa yang lihat nggak bisa yang lihat Gak bisa ngelihat yang bening dikit. Ya. Paham. Tapi karena lu ngelihatnya cewek yang mungkin lu bilang, oh nih cewek cakep nih, jadi gua selalu sampai kayak tadi yang lu lakuin aksi lu sampai nyespion yang harusnya ke mukanya si Kak Aurel, sampai akhirnya spion itu lu arahin ke belakang motor gitu, biarnya lu bisa ngeliatin selama lu berkendara tuh, nih cewek udah nyampe mana ya, ini kayak gitu. Berarti tuh timbul rasa cinta nggak sih dikit? Itu nggak bisa. Nggak bisa dibilang. masa sampai cinta ya? Itu tuh lebih ke fisik sih. Kayak ya cakep anjing. Oh berarti itu jatuhnya bukan love at the first sight gitu dong? Bukan. Lust at the first sight, nafsu di pandangan pertama. Enggak kan? Enggak lah, enggak nafsu lah. Bukan nafsu, kayak kagum aja, kayak cewek cantik karena oke. dari sisi gue ya, dari sisi perempuan juga, kalau ngeliat cewek cantik juga sama. Kayak misalkan bukannya belok ya, tapi lebih kayak ini cewek cantik ya, kayak gitu. Sama. Iya nggak sih kayak gitu kagumnya? Lu kan cewek yang ngerasain gue. Bener nggak, tapi pernah nggak sih kayak gitu, kayak ngeliat cewek cantik tuh kayak dia cantik banget, kayak gitu. Itu sekedar kayak gitu. Tapi kalau misalnya laki-laki aja sampai kayak gitu, sampai rela-rela spion dipatahin cuma buat ngelihatnya. Oh, kalau cewek mah nggak sampai segitunya. Kalau cewek kayak gitu nggak sih? Kayak misalnya laginya nongkrong mungkin atau di satu teritorial yang sama, satu tempat yang sama, itu saling kayak celingak-celinguk kayak gitu. Cewek ngelakuin hal yang sama nggak sih yang kayak cowok lakuin? Soalnya gue pribadi dulu pas gue masih semester 1, gue suka sama cewek. Itu gue bener-bener kayak lagi nongkrong nih sama dia nih, ngeliatin kayak can't take my eyes over you kayak gitu. Berarti lu ngerasain hal yang sama kan? Can't take my eyes over you. Lu yang perempuan ngerasain kayak gitu juga nggak sih? Cowok. Iya, enggak harus di kampus, tapi kayak di tempat lain dimanapun itu juga kayak can't take my eyes over you. Ya ada sama kayak ngeliat kalau misalkan ada cowok cakep nih, ganteng lah. Maksudnya ganteng sebenarnya relatif ya. Misalkan dia secara kayak misalkan apa ya, manly banget nih, atau misalkan wangi atau apa. Udah intinya gitu, atau kayak mirip siapa temannya. Kayak itu cakep banget ya. Ada sisi-sisi yang kayak gitunya sama.
ya balik lagi kan kita sesama perempuan aja kadang kayak itu cewek cantik banget ya gitu. Apalagi yang cowok juga sama, tapi nggak yang terlalu berlebihan sampai actionnya kayak lu yang sampai matain spion gitu dong. Iya, enggak. Kalau cewek paling kayak malah ceweknya lebih malu-malu sih kalau ngeliatin. Sorry gue potong nih. Kalau gue tuh itu tuh kayaknya semua cowok enggak semua cowok sih. Tapi semua temen gue iya, yang gue iya. kenal tuh kayak gitu. Gua enggak ya. Emang diem lo. Gak usah. Gue enggak. Di sampingnya. Iya. Iya. Betul. Hah? Diem deh lu. Iya, bagus. Tos dulu kita. Ya. Tapi kalau yang dilakukan sama Bang Rio ini juga sering gue lakuin dulu waktu gue masih SM. Enggak lah, SD emang gue bawa motor, gue bawa sepeda. Kalau zaman-zaman gue waktu masih SMA itu, kalau misalnya gue lagi bawa motor, kebiasaan gue kalau misalnya ada cewek cakep dikit, itu gue ngebutin, gue balap dikit tuh. Terus gue kayak, spionnya begini, terus gue selama di jalan gue liatin, tau-tau depan gue udah truk. Mati nggak? Enggak. Kalau dia mati dia nggak ada di sini. Iya. Kalau gue mati gue nggak nge-host. Kalau gue mati gue nggak nge-host. Berarti kita relatif sama ya Bang ya kalau masalah kayak gitu. Itu hal yang wajar sih kalau menurut gue karena nggak usah. Kalau menurut gue itu kenapa hal yang relatif dan itu hal yang wajar-wajar aja buat para lelaki karena melihat wanita yang jarang buat kita lihat yang taraf kecantikan itu kalau dilihat sekilas doang tuh kayak sayang banget gak sih? Tapi kadang hal kayak gitu tuh buat cewek tersebut kan bisa bikin risih kan stranger nih. Terus kayak terlalu too much action kalian tuh kayak itu tuh kayak apaan sih ini cowok kayak gitu, apa ada yang salah dari penampilannya, even penampilan tuh cewek udah baik-baik aja gitu loh. Jadi tuh pikirannya kayak kenapa sih ada yang salah sama kamu gitu biasanya ya. Kalau gue sih kalau gue ya sebagainya laki-laki sama cewek tuh nggak pernah sampai ngeliatin kayak pala gue 180 derajat muter kayak gitu. Nah tadi si Iyo gitu bu. Pala lu 180 derajat muter bos sampai kayak gini bos. Dia sampai ngeliat banget terus gue kayak lah ini gue lagi bawa nih, lu tau nggak martabak pengen gue lempar ke muka dia, lu ngeribat jatuh ya. Gitu. Tapi emang kalau dibilang sebelum bentar. Ini FYI aja sebelum kita balik lagi ke topik kita yang insight percintaan kampus. Bang Rio pernah jalan sama gue naik motor tuh kita lagi ngobrol serius soal kayak masalah kita atau masalah kehidupannya kita lagi asik-asik ngobrol. Dia yang bawa motor, gue inget banget kita lewat Bulak Kapal ya Bang ya. Kita lagi ngeng. Gue capek banget Pal gini-gini. Cakep juga anjing. Kata gue, Bang lu lihat juga Bang. Bang lu lihat juga Bang, iya tosan gue sama dia bener-bener tosan. Karena ya gimana ya, terkadang itu tuh apa ya, lebih ke bukan insting sih. Ya insting sih. Perempuan juga ada insting. Perempuan maksudnya gimana tuh kalau perempuan? Kalau misalnya, tapi lebih ke kayak lirik ke eye contact matanya. Eye contact mata. Iya, jadi misalkan itu cowok cantik, ganteng gitu kan. Nah itu kita saling lihat-lihatan kayak gitu-gitu loh, kayak mata yang berbicara. Itu ngomongnya eye contact-nya itu dari si cewek ke si... udah biasanya itu antar bestie sih. Antar bestie kayak udah deket nih. Terus kayak misalnya ada mau ngasih informasi nih, tuh cowok boleh juga, cuma nggak ngomong. Lebih gitu. kayak eye contact kayak tapi gitu. kita saling paham si apa yang dituju. Kalau lu kayak gitu sama orang yang nggak paham mungkin kayak, mata lu jereng bos. Bener. Karena kayak lu kalau mau menunjukkan kode tuh nggak harus yang kayak iya, tapi enggak maksudnya. Tapi tuh maksudnya kalau untuk yang nggak terlalu dekat pertemanan cewek tuh enggak yang kayak gitu. Paling langsung ngomong itu cowok ganteng dia boleh juga kayak gitu. Paham. Gitu. Cuman hal kayak gitu tuh kalau udah ngerasa deket banget. Gitu. Tapi kalau misalnya ngebahas soal cinta-cintaan di kampus gitu loh, cinta-cintaan di kampus tuh bisa nggak sih jadi motivasi kalian untuk berangkat ke kampus setiap hari gitu? Karena saya pernah merasakan yang namanya saya ke kampus tuh bukan buat ngejar matkul dosen, untuk bisa selesai matkul bisa nongkrong gitu loh. Excited. Bisa. Apakah coba kita dari sepuhnya dulu deh, Bang Rio. Apakah Bang Rio merasakan hal itu? Belum, tapi bisa. Jadi kayak gue dari rumah mandi buru-buru tuh kan anjing gue pengen ketemu
Tapi bukan ketemu dosen. Gue ketemu dia anjing. Gue rela skip kelas demi nongkrong sama dia. Enggak gitu sih. Itu tolol sih. Itu lebih ke tolol sih. Itu kalau sih. Itu di DO ya. Enggak harus skip kelas juga bangsa. Coba lu jadian sama doi. Kayaknya enggak jadi. Bisa gak sih? Gak usah spill kayak gini, bisa gak sih? Tapi kalau menurut gua kalau banyak orang yang ngomong kalau semisalnya ketika lu suka sama seseorang di lingkup kampus lu atau sekolah lu, itu bisa menjadi motivasi buat kayak gue harus berangkat ke kampus setiap hari. Kalau gue kayak gitu, tadinya gue udah hilang loh kayak semangat buat ke kampus. Ya bukan masalah gimana buatnya stay di kampus setelah belajar gitu loh. Biasanya gue datang telat, biasanya gue datangnya abis itu gue masuk ke kelas juga telat, pulangnya gue pengennya buru-buru. Tapi semenjak ada cewek yang diincar tuh kayak datangnya, gue harus buru-buru. Kalau bisa abis sholat subuh gue datang. Emang iya? Enggak kan? Enggak. Abis itu, kalau dari gue sih gitu ya, jadi menambah semangat untuk melaksanakan aktivitas. Karena mungkin selesainya melakukan aktivitas gue bisa jadi produktif lagi karena bisa ngeliat dia. Karena katanya, kalau lu kecapean ataupun lu lagi jenuh, tapi lu ngelihatnya seseorang yang lu suka, mood lu tuh naik. Tapi lu di dalam kelas itu lu mikirin dia apa mikirin pelajaran? Sebenarnya gue mikirin pelajaran, tapi kalau tapi biasanya enggak gak sih? biasanya sih enggak ke distract. Kayak lama banget nih gitu. Iya sih. Lagi dosen dulu anjing awal gue pengen ketemu dia bangsa. Iya itu dulu, itu gue semester 1 dulu ngalamin kayak gitu. Cuman ya itu buruk dong gitu. Iya, nggak buruk-buruk juga sih. Soalnya kalau ya dalam artian gini loh. Harusnya tuh balance. Paham enggak? Jadi lu ke kuliahan dia, jadi termotivasi nih dengan lu punya gebetan dan lu dalam aktivitas pun gitu seimbang lah ya. Lu kan yang barusan lu cerita kan kayaknya gak seimbang deh. Lu tuh lebih semangat untuk beraktivitas doang. Dibandingkan untuk belajar. Betul. Tapi kalau misalnya itu bisa menjadi suatu bahan bakar untuk nge-support lu, kenapa enggak gitu. Tapi sebenarnya balik ke para remaja-remaja muda ya, kalau misalnya lagi jatuh cinta di daerah kampus, kalau bisa lingkungan gak sih? Lingkungan. Nih. Buat yang semester 1 nih. Iya, ini yang buat semester 1. Lagi nyari jatuh cinta. Iya, kalau lagi nyari jodoh. Kalau bisa jangan sampai ke distract bagian buat belajar matkulnya kalo gitu bisa, loh. Udah jangan cari yang satu kampus. Benar. Kenapa? Karena nggak tahu ya kalau gue pribadi. Oke, saya Nova lagi Faris, saya jadi narasumber sekarang. Jadi gantian nih. Iya. Kamu jadi host, saya jadi narasumber ya. Coba jelasin. Gue penasaran kenapa. Karena menurut gue kayak itu balik lagi sih ke tujuan kalian untuk ke kampus. Jadi kalau gue pribadi lebih pilih emang nggak perlu, kayaknya emang nggak butuh banget untuk lu bisa suka atau pengen ada punya pacar di kuliahan gitu. Pertama itu susah menurut gue. Kan rata-rata yang cowok yang udah punya pasangan itu biasanya pacarannya itu dari zaman sekolah. Biasanya yang di angkatan gue yang gue temuin kayak gitu. Tapi ada beberapa yang emang seiring berjalannya waktu di perkuliahan tiba-tiba pacaran. Ada. Terus juga ya itu balik lagi selanjutnya itu ada kayak ya lu jadi antara perkuliahan sama apa yang lu rasain gitu nggak balance. Iya sih. Itu jadi prioritasnya tuh beda gitu. Pelajaran jadi lebih keganggu nggak sih karena kita mikirin yang lain ya. Kan dikit-dikit mending kalau percintaan mulus ini kan rungat mulu. Astagfirullahaladzim. Rungat mulu kan, jadi kayak. Iya sih. Cuman balik lagi yang tadi pengen gue tanyain, kan katanya masa-masa SMA itu masa-masa yang paling indah saat lu lagi jatuh cinta. Apakah dibandingkan dengan masa-masa lu di kampus sekarang itu nggak lebih indah gitu? Kalau gue pribadi, menurut gue lebih indah yang pas lagi di kampus sih dibandingkan gue zaman-zaman SMA. Kalau menurut lu sendiri gimana Bang Rio? Menurut gue aja. Gue deh.
sabar bos. Sabar bos. Gua lagi Menurut gini. gua Gua ngelik dulu. Yang paling indah zaman SMK sih, zaman gue STM. Padahal kan STM kebanyakan cowok, Bang. Iya bos. wah takut. Oh jadi selama ini lu ya? Bos, tar dulu bos. Ya Allah bos. Bisa nggak sih bos? Enggak, itu Oh, jokes berarti- tongkrongan tuh jangan dibawa bos. Tadi lu gimmick doang liatin cewek berarti. Ya, makin dibelokin anjing. Gue Ya udah, diem deh. Iya dia nggak normal dia. Oke, lanjut. Lanjut. Gimana menurut lu kenapa masa percintaan di SMK tuh lebih kayak gila berbuka-buka banget tau gak sih dibandingkan yang kuliah ini. Padahal kayak berbanding terbalik yang lu sama gua gitu loh. Karena emang kalau dibilang STM itu banyak cowok, banyak cowok. Tapi kan ada ceweknya kan dulu. jurusannya kan banyak. Mm-mm. Nah di STM gue tuh jurusan ada 4, Satu. otomotif, Mm-mm. listrik, Mm-mm. RPL, Mm-mm. multimedia. Multimedia. Itu cewek semua biasanya ya. Ya RPL dan multimedia. Kebanyakan di multimedia itu penghasil cewek-cewek terbaik di sekolah lo. Tuh. RPL tuh Apa sih? Rekayasa perangkat lunak. Itu ngapain? Wah. Itu tuh Oh, IT ya? Coding. Itu tuh Coding ya? abang adiknya sama TKJ. Oh. TKJ itu tenaga kerja Bukan. Jawa. Jamaika. Teknik komputer jaringan. teknik komputer jaringan. IT gitu ya. Hmm. Nah itu gue di situ dapat Cewek. kakak kelas. Oh. Wow, mantap sekali. Dan itu beda 2 tahun. Wow. Astaga ngerinya. 2 tahun. Fix Gua Tapi 2001, ketemu sih sama Tama. dia 99. Kalau dia 2001 dapat 99, lu 2000 berapa? Gua Ah. 2001. Pernah dapatnya 1920 enggak? Bos fosil bos. Ini. Ini kalau Anda bisa di-shoot di sini, fosil. Enggak ada. Enggak usah ditanggepin. Enggak sih. Itu Paling jokes. 98. Ya Allah, 98. ditanggepin dong. Bos polos banget bos. Nih, gua. Bos nggak mau diculik. Oh iya nggak ada, ayo lanjut. Ya Allah, baru konek. Ya Allah. Oh ya nggak ada bro, aduh. Minum air. Aku minum dulu. Bos, nggak harus sebut merek. Enggak, kita nggak disponsorin sama Aqua, tenang aja. Ini air buatan kita sendiri. Wah ini. Kita kores dari gunung yang ada di dekat. Ya. Iya, realnya air zam-zam. Si azamnya di luar ya. Azamnya semester 5. Ayo lanjut. Apa? Tadi 19 berapa tadi? Ya Tadinya Allah, apa? 19-nya sih yang Umurnya. Oh, kamu yang lebih tua. Apa yang lebih tua, boy? Ayo dong, ngumpul. Ya. Obrolannya. Ngumpul kan kita nggak kemana-mana. Maksudnya gimana? Mencar. Sumpah. Anjing. Mama, tolong aku, Mama. Ini program IPK kenapa serasa kayak SKS ya? Apa ya? Ada lagi ntar programnya. Oh, Tadi gua ngomong sampai mana sih? yang lebih tua. Iya kan kalau si Bang tar dulu ke Bang Ria dulu deh. Kalonya lu kan cowok Kebanyakan pacaran sama cewek yang lebih tua. Ideal gak sih? Ideal kalau dia suka mah ya. Karena pengalaman gue dengan dia tuh buruk, jadi menurut gue tuh nggak ideal. Kenapa buruknya? Nggak ideal. Nggak ideal. Jadi, Kenapa buruknya? Kenapa lu bisa bilang buruk? Karena kenapa buruk? Kenapa nggak ideal? Menurut gua si cewek ini tuh bukan dominan. Apa ya? Gimana ngomongnya? Gini. Ngekang, posesif. Enggak posesif juga. Apa sih mau lu? Dagang. Pokoknya gagal. Namanya apa? Dia lagi mau serius ini. Kita hargain ya, Pokoknya hargain. gitu lah. Gimana? Enggak ideal sih kalau menurut gua. Lu cowok muda dengan ya, tapi kan ada sebagian juga kan Yang ya, suka yang yang mulus, tua. yang mulus. Tapi kalau gue pribadi tuh kayaknya enggak ideal karena si cewek ini tuh malu Malu ini mahal apa? karena gue belum Enggak, Umurnya di bawah dia. oh karena umur. Oh, karena umur. Tapi masih dilanjutin sama dia selama dekat sama lo. 3 tahun 3 tahun Hmm. 3 tahun Kayak
cicilan motor. 3 Iya. tahun. 7 tahun cicilan motor ada. Ada, tapi biasa di 3 tahun. Hah? Diem deh, yang mobil 5 tahun ya. Iya. Enggak usah ngomongin cicilan. Oh, iya. Enggak usah ngomongin Tapi cicilan. nih gue mau nanya, kenapa lu tahu cewek lu? Narasumbernya saya ya. Dia ngomong Hostnya sendiri. dia. Oh iya. Dia ngomong sendiri. Oke. Iya. Gua nanya waktu itu lu kenapa? Kenapa ya kenapa mengakhiri gitu? Oh. Mengakhiri hubungan. Terus dia bilang kayak, ya gua malu sama teman-teman gua, masa ya gua sama berondong. Kalau menurut gue sebenarnya kayak kagak ada salahnya aja sih ya kalau nggak make sense saya kalau mau lu bener-bener sayang ya udah berondong anak kecil juga lu. Masalahnya itu dia ngomong kayak gitu udah 3 tahun bro. Iya, Enggak sih. kenapa baru Kecuali ngomongnya bukan sekarang? Iya. Dan itu gua nanya tuh nggak pas break 3 tahun enggak. Jadi berapa tahun kemudian Iya, tapi tetap nggak. Baru gua nggak nanya. make sense. Nggak make sense. gua dari 2017, 18, 19. 20 tahun tuh. 17, 18, 19. Apa sih 20? Kok 20 tahun sih anjing? 3 tahun kan? 3 tahun kan pacarannya 3 tahun. Iya 17. Oh yang 20 tahun umur lu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Kita seumuran. Iya, gua Berarti dapat Dari berapa? 2017. dia pacarannya umur 16 tahun. Enggak, total udah lewat 5 tahun, Kak. Kak, 5 tahun. 6 tahun, 6 tahun. Dia pacarannya berapa tahun? Ini kita bahas apa sih? monyet tadi di depan. Bahas monyet yang di depan. Oke. Gua kentut nih anjing. Iya, mama. Nih. Asli pelakunya dia nih. Astagfirullahaladzim. Nih, Tahu nggak gue tarik nafas kayak makan kentut? Kan yang kecil di situ berarti atau Iya. Lu kentut nih. kita berdua kentut. Demi apa? Ih, parah. Demi Cinta Akbar Bara. Panas. AC-nya siniin dong. Sini lo. ada itu kan apa di HP yang AC elektronik kan? Kita lagi bahas cinta. Iya, balik lagi. Bener ya. Balik lagi. Ah. Tanya tahu. Tadi lu ditanya apa sama dia? Ibu gua namanya siapa? Enggak. Ideal enggak? Lu jadian sama yang lebih tua. Enggak ideal. Oke. Enggak ideal. Enggak itu. Allahu Akbar ya Allah. Itu. Gue bentar. Gue belum ditanya soal. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Diem dulu. Gue belum ditanya soal ini loh. Apa? Apa tuh yang pacaran di masa SMA tuh lebih indah Di itu? satu dipukul. Iya, kalau Belum. iya, ntar lu gue tanya dulu dia dulu ya. Iya, gue tanya dulu ya. Oh, pengen. Mendingan Gue nanya gue di sini apa? Oke. Masa gue cuma nambah-nambahin doang. Oke, Kak Aurel. Pacaran atau jatuh cinta atau kisah cinta lu itu, katanya kalau Bang Rio kan dia bilangnya pas zaman dia SMK. Iya. Kalau zaman lu tuh enakan pas zaman-zaman SMA atau zaman-zaman STM, SMA. kuliah. Majapahit. Oh, sebenarnya lebih enaknya itu tergantung orangnya. Lu jatuh cintanya sama siapa? Bukan Bukan. waktu. Bukan. Enggak, tapi enggak salah, enggak salah. Iya. Tapi bener loh. Iya. Lalu kalau jatuh cinta di masa kuliah tapi sama orang yang salah, enak gak? Enggak sih. Enggak, kan? Kenapa ngeliatnya ke gue sih? Ya kan contohnya. Gung, tolong Gung. Bener kan? Nah karena gue pas SMA itu pacaran sama orang yang menurut gue suka juga sama dia, jadi indah-indah aja. Indah-indah aja. Iya. Itu zaman lu SMA. SMA. Itu Itu SMA lu tahun berapa? tahun 1930. enggak 2000 kita 2000 berapa sih? umur lu Enggak. Oh, enggak masuk SMA tuh kita tahun berapa? 2016 ya? Enggak, serius. 2018. Ini IPK apa ya sekarang sih? IPK kan? 2018, woi, gue pacaran. 2018 pacaran. Enggak, pacarannya. Oh. Masuk SMA. 2016.
Buat image gua tuh yang Oh, image-nya baik. Oke. Anggun. Kita bikin image Kak Aurel sekarang kalem. Let's go. Berarti yang tadi diulang ya? iya. Oke. Terus apa lagi? Masuk SMA. Iya, masuk SMA 2016. Oke. Pacaran gua 2018. Enggak. Oh enggak. Gua lulus 2019. Ya. Sorry ya, dihitung dulu. Kita lulus 2019. Berarti masuk itu 2017, Bro. Bener gak sih? 2016 dong. Nggak benar dong. Bentar, Bro. 2014. Enggak, itu masih SMP. Oh, Berapa sih, SMP. Bro? SMP. Benar 2016 kita masuk SMA, 2019. Oh iya, setengah-setengah ya soalnya. Stop. 2016-nya setengah, 19-nya setengah. Enggak. Ya, setengah apa? Nih, Lanjut Pak. lanjut sebentar. Ayo, Bang. Lagi, Bang. Bang, ayo, Bang. Ini tentang cinta. Iya. Ayo, cinta. Gue ada beberapa pertanyaan. Kalau misalnya menurut kalian ini sensitif, gak mau dijawab gak masalah. Kalau misalnya mau dijawab juga tidak apa-apa. Gak mau dijawab juga gak apa-apa. Ya. Bang Yo. Bang Yo. Iya, Aurel. Parah banget dia nggak dikasih. Iya, Nopal. Menurut lu, apakah mencintai orang di zaman kampus dengan sistem kampus yang serumit ini, dengan sistem pelajaran yang serumit ini, efektifkah untuk menyelingkan waktu untuk jatuh cinta di saat-saat seperti itu? Maksudnya rumit itu gimana? Iya. Kayak dosen. Iya, dengan kayak banyak banget mungkin dengan banyak bangetnya mata kuliah, dengan banyak banget tugas, mungkin banyak banget ntar penelitian, dan terus tiba-tiba lu harusnya ikut jatuh cinta juga di waktu-waktu seperti itu. Apakah lu menurut itu menjadi hal yang rumit? Kalau itu sih sebenarnya balik lagi tergantung dari orangnya ya, balik lagi ya. Gua nggak bisa bilang rumit atau tidak ya, karena kalau yang lu bilang barusan terus orang itu jawab rumit, berarti dia nggak bisa memanage waktu. Dia harus bisa membedakan. Ya kalau lu waktunya ngerjain tugas ya tugas, ya lu waktunya bucin ya bucin. Kalau lu bilang enggak aku nggak rumit, ya berarti lu bisa memanage waktunya. Di saat tugas ya udah tugas. Harusnya nyari pasangan yang pengertian. Ntar dulu ya. Oh iya, lupa. Harusnya nyari yang pasangan. sama-sama ngerti gitu loh. Yang gue mau tugas dulu ya, sebentar. Oh iya oke. Tugas. Lu full kelarin tugas. Biar itu nggak ngeganggu. Jadi selama ntar lu bucin lu nggak kepikiran soal tugasnya. Tuh. Ya maksud gue ya, lu tugas sesekali ngabarin. Gimana? Lagi di mana? Udah makan? Ya maksudnya, ya lu kan punya cewek. Ya lu kabarin tetap. Jangan lu bener-bener full tugas lu hilang, bener-bener ngerjain tugas. Sampai dia lu tuh anjing nih cowok gua kemana, nugas apa nugas nih? sampai yang diprioritasin tugasnya daripada ceweknya ya. Ya itu sebenarnya lebih baik. Tugas. Ya lu mau lulus enggak? Mau. Ya udah tugas. Iya. Wah, capek. Iya berarti. Kok dia nanya serem banget. Kenapa dia tanya? Kalau Kak Aurel aku tanya pertanyaan ini. Balikin aja ke meja ya. Jangan. Sabar. Dia ketawa-ketawa, ngerti gak sih? Enggak. Lu aja, lu ketawa-ketawa dari tadi ngerti enggak? Ngerti. Ngerti. Kalau Kak Aurel sendiri tuh Proson. Bentar ya. BK. BK apa? Bocah kosong. Dia tahu yang di Trans 7 di YouTube gue ngeliatnya yang si siapa? Pior, Catet. Ya itu lu. Iya, ada soundnya. Kosong. Itu lu. Itu lucu tau. Itu lu. Itu lu. Iya, ayo. Gimana? Aku mau ditanya. Ditanya serius. Serius Ayo. Lu kalau misalnya dengan lu kan sekarang semester berapa tadi lu bilang? 7. Jangan amit-amit ya Allah. Lama banget coy. Ayo. Di mana Pak Yo? Iya, gue diem. Ayo pala. Lu kan sekarang semester 7. Terus lu dengan kesibukan lu dengan yang lu magang ya sekarang ya. Lu masih sempetin gak sih kalau waktu kayak gitu buat cinta-cintaan? Iya sempetin.
Oh iya kak, gini. Sebenarnya kalau gua itu, menurut gua ya, itu kan balik lagi ke prioritas gak sih? Gua bener gak sih jawabnya cuy? Ya lu kan lu yang jawab. Iya tapi searah gak sih? Searah lah ya. Menurut gue itu kalau soal penting atau enggaknya, dan kalau ada orang bilang yang rumit itu sebenarnya nggak rumit kalau emang udah siap jatuh cinta atau punya suatu hubungan, menurut gue ya. Karena kayak apa ya, untuk mengabari di saat kesibuk-sibukan lo itu, ya itu tergantung siapa prioritas lo. Nggak ada dong orang yang sibuk 24 jam pasti megang HP lah. Sekedar berapa menit, kalau emang itu prioritas lo pasti lo kabarin, kayak gitu aja. Terus kalau buat pentingnya atau enggak untuk sekarang, menurut gue kayak penting karena kadang kalau malam tuh suka kesepian. Anjay, gue bener banget jawabnya bro. Real. Setelah 36 menit baru ini Baru ini yang benar. Ayo lagi. Udah. Belum. 36 menit itu masih obrolan awal. Kita dikat ya? Dikat? Enggak dikat kah? Kan ada anjay. Itu gak apa-apa. Itu gak apa-apa. Ayo, lanjut. Ya Allah ya Karim, astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ibu dosen maafin ya. Ini nggak bener nih. Nih krunya nih kru. Halo nih. Nggak pada bener malam ini. Ayo lanjut lah. Udah 30 menit. Allah. Amin. Muslimin wal muslimat. Kok pada doa sih? Yuk, bisa bang. Yuk, bagi yuk ayo. Yuk nggak apa-apa. Gue boleh ketawa dulu. Gua capek lu sumpah. Gue juga capek. Gua yang lebih capek, gua lupa. Yang lebih capek. Aurel, lu capek. Iya. Capek ngapain? Kan tadi magang pagi. Sampai sini jam 4. Serius? Jam 4 kan? Terus iya setengah 5. Ya elah, kan hotelnya jam 4. Setengah 5 tuh. Terus udah gitu udah ada temen. Terus gua nunggu, terus dia baru ngajak ngomong. Sono beli makan dulu aja. Terus gua beli makan sama lu. Terus makan, terus nunggu, terus katanya habis sisa aja. Padahal gua datangnya setengah 5 ya. Iya benar. Podcast ya? Bukan daily vlog ya? Ini podcast cinta. Tolong tulis cinta biar gue inget. Cinta. Gua ada itu nggak sih Panadol? Kok sakit kepala ya gue? Sekarang ini kalau kan kita kan yang jadi host sama yang sepuh satu ini kan baru naik semester 3. Kayaknya masih terkesannya santai-santai aja. Kalau Kak Aurel ini kan udah emang leluhur dia juga ya. Jangan dong. Ntar kesannya nggak lulus bro. Gue mau lulus tahun depan, gue lulus. Iya lulus. Amin. Lulus. Jangan dong. Diam lu. Lulus kok. Kan Kak Aurel ini kan sekarang semester 7. Iya. Kak Aurel ada nggak niatan terselesai magang buat nyari cowok gitu? Mau nyari kayaknya nggak deh. Berarti lebih fokus kayak buat ngurusnya persiapan semester 8 buat skripsi gitu. Iya. Karena kalau gue pribadi kalau buat nyari pasangan dia enggak deh. Enggak dulu. Dari dulu juga emang karakter gue gitu. Enggak yang. Tapi setiap pacaran, maksudnya sama mantan gue yang sebelumnya juga pasti gue duluan yang suka duluan. Tapi kalau untuk nyari enggak. Buat nyari enggak dulu. Kalau sekarang enggak. Gitu. Kenapa bisa tadi kakak bilang kakak dulu yang nyari? Gini, gue nggak nyari, tapi gue tipikal perempuan yang harus suka duluan. Kenapa harus suka duluan? Karena kalau nggak suka duluan, gue nya nggak bisa suka sama orang. Tapi kalau misalnya cowok duluan yang suka gitu. Ya kan biasanya gitu. Iya, maksudnya kalau tiba-tiba ada cowok yang suka sama lu, Iya. terus gimana? Kalau saat ini ya, maksudnya yang terjadi di dunia perkuliahan biasanya gue, ya kalau misalnya cowok itu ngomong ke gue gitu, gue bilang kayaknya nggak bisa deh, gue ngomong gitu. Gue langsung berpoin gitu. Supaya nggak berlanjut makin parah dan juga jadi
salah paham. Iya, karena biasanya dari gue pribadinya tuh nggak tahu kalau ternyata cowok ini ada tujuan gitu. Tuh. Tapi kan kalau gue sama Bang Yo ini kan kita lagi nikmatin masa-masa yang transisi ke sulitnya kita kuliah ya. Kayaknya kita lanjut gak sih nyari-nyari cewek, kayaknya ntar aja deh ya. Kalau dari gue pribadi kayaknya Ntar aja deh ya. Untuk saat ini ya nggak tahu ya. Maksudnya kan ya orang kan omongan orang tuh kan nggak konsisten ya. Nggak tahu kan ya. Oke, direkturnya marah di belakang. Direkturnya. Apa yang Anda mau tahu apa yang ditulis sama direkturnya? Podcast percintaan bukan daily vlog. Jangan cerita lagi. Iya. Enggak. Untuk saat ini menurut gua enggak, karena ada temen gua bilang mending lu tingkatin value ya, Value. Apa sih namanya value itu Indonesia itu? Nilai dari diri kita sendiri. Ya, harga diri ya? Bukan harga diri. Enggak, lebih ke value itu lebih ke nilai. Jadi itu pride. harga diri itu pride. Maksudnya value itu kayak nilai apa yang kita punya itu kita tingkatin gitu. Mungkin kita ntar suka nge-gym. Kualitas gak sih? Iya. Kualitas dalam diri kita tuh harus kita tingkatin gitu. Jadi kalau kita misalnya ningkatin kualitas dalam diri kita juga, mungkin banyak aja mungkin orang-orang ketarik sama kita yang tertarik. Pasangannya juga terbentuk dari kualitas kita gitu. Iya, gue mau nanya ini. Kalau zaman gue masihnya semester 1, sebelum gue sekarang semester 3 itu, zaman-zaman gue lagi kasmaran tuh seru banget. Gue bilang, kalau gue boleh bilang tuh seru banget. Kenapa gue bilang seru banget? Saling lirik-lirikan, salingnya kayak sapa-sapa. Tadi dulu, saling sapa-sapaan, saling bercanda, terus akhirnya bisa kenal dekat, sampai akhirnya bombastic side eye. Apakah lu ngerasain hal yang sama Bang? Ya, kayak gue yang gue rasain. Kayak lirik-lirikan. Soalnya kalau menurut gue tuh cerita cinta di kampus tuh bener-bener seru, men. Bener-bener seru banget. Apalagi ditambah kantin yang kita punya di kampus kita ini kan sejejer gitu kan. Bisa saling lirik-lirikan. Lu ngerasain hal yang sama gak sih serunya kayak gitu? Ya, gue ngerasain hal yang sama ketika gue suka sama orang tuh. Pasti gue kayak ngelirik dulu gitu dari jauh gitu, kayak di kantin misal ada yang gue suka nih, gue ngelirik gitu kan. Untuk saat ini kan nggak ada untuk saat ini. Jadi ini kan kayak cuman semisal doang gitu loh. Gue di meja ujung terus dia di bangku berapa gitu. Itu yang gue lakuin juga. Kita kan main poker kan biasa kan? Ya kan kita main poker. Kita main poker tuh. Kayak kalau emang nggak ada tuh perempuan yang kita suka, biasanya kita kalau lagi main poker, Jack, fokus ya, bener-bener fokus, Queen, King, As, poker. Itu kalau lagi nggak adanya orang yang kita suka ya. Tapi giliran kita lagi ada orang yang kita suka, misal kita lagi main poker tuh kita kayak Jack, Queen, gue mau lawan King, dilawan lagi terus gue kayak. Terus ntar ada jangan pak. Iya, kita malah nengok ke meja sel kayak, cantik banget ya. Tuh. Kayak gitu. Kalau serunya gue kayak gitu. Kalau dari percintaan kampus itu yang laki-laki ya. Kalau yang perempuan ngerasain gak sih kayak gitu juga? Kan soalnya gue jarang ngeliat lu di kantin ya. Lu biasanya di rooftop ya? Gue di ruang diskusi guys. Ruang naga. Iya, ruang naga. Biasanya gue di situ dan ruang diskusi kan sepi ya. Dulu pas zaman gue, maksudnya terlalu rame lah intinya. Dan itu rata-rata cewek semua gitu. Cewek semua? Iya, maksudnya gue kan sampai sore gitu loh. Jadi gitu, nggak terlalu banyak cowoknya. Karena laki-laki emang pada di kantin kan. Tapi beberapa teman gue yang memang suka nongkrong di kantin juga, itu juga sama. Maksudnya basicnya pas jatuh cintanya sama kayak kalian lah gitu. Lirik-lirikan. Terus kalau misalkan crushnya lewat kayak salting kayak terus kalau udah gap sama crushnya lagi ngeliatin tuh kayak ih anjir gue malu gitu. Terus kayak iya sih? Lu ngerasain yang kayak yang kita berdua rasain gak? Kalau misalnya ini hari lagi kayak biasa-biasa aja, terus tiba-tiba kita ngeliat-liatan terus bahkan bisa foto bareng langsung kayak gue seneng banget. Lu ngerasain gak yang perempuan ngerasain gak sih kayak gitu? Iya, ngerasain. Karena kayak misalkan lu kan kalau biasa tuh perempuan tuh lebih banyak kayak apa ya? Apa ya tuh? Kayak jadi
Pemuja rahasia. Pemuja rahasia, gue baru dengar loh kalau ada pemuja rahasia. Secret admirer, Iya. secret admirer. Jadi kayak lebih kayak gue suka nih sama cowok ini gitu. Terus kan cowoknya nggak tahu dong. Nah biasanya tuh kayak kalau cowoknya lewat kayak seneng banget. Sekedar nyium parfumnya kadang kalau ada parfumnya kan, terus dia lewat terus bisa ngeliat dia hari ini aja tuh kayak itu kayak apa ya? Charger energi. Iya ngisi energi banget. Gitu kan. Terus udah gitu tapi kalau misalnya sampai ada di titik kita bisa foto bareng sama orang yang kita suka, itu sih sama reaksinya. Terus apa lagi? Tapi itu kayaknya nggak berlaku buat ini deh, nggak berlaku buat cowok yang bau badan kayaknya deh ya. Iya. Soalnya kalau misalnya cowok bau badan lewat depan kita kayak, mati aja kira bangsat kayak gitu, tau gak sih lo? Iya. Karena lu maksudnya sebagai cowok juga nggak suka kan cowok yang bau badan. Begitupun misalnya kalau lu deket sama cewek yang bau badan juga kayak ini sorry banget ya, cuman maksudnya menurut gua setidaknya bersih sama wangi aja sih gitu. Lu setuju nggak kalau misalnya kayak gitu? Gue sih setuju sih. Karena kayak sebuah kenyamanan gak sih? Gak mungkin dong lu lagi kling-kling anjrit bau. Kan enggak. Gitu. Karena gue berdua sama Bang Rio ya, tipikal orang yang nggak suka orang yang bau gitu loh. Iya. Makanya gue kadang kan kalau gue dari rumah nggak pakai Rexona nih, anjing bau banget. Malah gue langsung kadang, kalau ada parfum nggak apa? Gue kadang kayak gitu. Dan lucunya dia pakai parfum, gue bilangin, sini aja bang. Kayak orang lagi vandalisme pilok sebuah surf. Kalau next gue ada beberapa pertanyaan. Untuk Bang Rio mungkin bisa dijawab semuanya. Kalau mungkin buat Kak Aura mau dijawab juga nggak masalah. Kalau maksudnya nggak mau dijawab juga nggak masalah. Mau dijawab bagus banget, boleh. Oke, pertanyaan pertama. Pernahkah punya kesulitan buat move on? Gue. Iya. Pernah banget karena gue tipikal orang yang susah move on. Susah move on? Yoi. Kenapa bisa susah move on? Apa karena momen-momen yang sangat berharga banget buat lo tuh gimana? Ya. Iya. Pasti momennya tuh repeat di otak lo aja gitu. Terus gitu kan. Terus juga kayak kadang tuh gue kalau mau move on kayak gue bakalan ketemu orang yang sama gak ya kayak gitu. Hal-hal baiknya semuanya gitu kan. Terus kayak orang tersebut bisa gak ya nerima gue apa adanya gue, bisa kayak gitu. Terus ditambah juga kalau perempuan tuh kadang kayak susah move on-nya karena udah deket nih sama orang tua lu atau apa gitu kan. Kayak dari sekian banyak cowok yang deket sama lu itu ternyata orang tua lu tuh lebih ngasih kepercayaan ke cowok ini atau apa gitu sih. Kalau darinya Kaura kayak gitu ya. Mungkin karena apalagi orang tua udah bisa kenal samanya pasangan kita sendiri ibaratnya. Sampai kalau misalnya sampai putus tuh kayak aduh gue nggak enak banget sama orang tua gue deh. Nggak jadi alasan sih, cuman tapi kalau untuk yang personalnya itu kayak karena hal-hal kecilnya aja. Kayak lu gitu baik banget ya sama dia dalam segala love language yang ada, dia ngasih semua ke lu gitu. Terus ya kayak gue bakal nemu gak ya kayak gini? Gue bakal nemu yang lebih dari dia nggak ya? Karena pasti kalau perempuan ya mencari pasangan itu patokannya tuh mantan yang sebelumnya. Kok kalau perempuan kayak gitu? Iya, dan segala sisi ya, maybe secara finansialnya atau misalkan pokoknya bibit-bibit bobot atau karakter seseorang itu gitu loh. Itu yang baik-baiknya gitu loh. Kayak gitu biasanya. Oke, mungkin teman-teman kalau itu dari yang lain ya. Kalau itu dari Kak Aura sebagai perempuan, kalau lu Bang pernah punya kesulitan buat move on gak sih? Sama apa alasan yang bisa bikin lu jadi sulit buat move on? Kalau dari Kak Aura kan mungkin dia gara-gara momen-momennya, mungkin cara nge-treatnya si cowoknya beda, dan mungkin dia ketakutan apakah kalau misalnya dia punya cowok yang baru cowoknya bisa sama atau lebih dari cowok yang sebelumnya, kalau lu sama nggak? Ini yang bikin bertahan tuh anjing ya. Salahin yang di belakang kamera sebenarnya. Anjing ya yang bikin pertanyaan tuh. Ini yang gue malas udah bangsa tuh. Susah men. Gue tipikal orang yang susah buat dari yang gue kan punya mantan juga ya. Yang pertama kan menurut gue cinta monyet lah ya. Jadi
putus pun nggak terlalu berasa. Nah dari yang kedua dan yang ketiga ini susah gua lamanya, terutama dari yang kedua itu gua lama sampai akhirnya gua ketemu yang ketiga. Lebih lama lagi yang ketiga, susah menurut gua, men. Susah menurut gua. Betul. Kenapa bisa itu menjadi satu hal yang susah buat lo untuk melupain dia gitu? Karena yang terakhir itu gua putusnya nggak baik-baik aja. Nggak dalam keadaan baik itu ya? Dalam artian ninggalin bekas luka. Itu yang menurut gua susah buat ngomongnya. Itu hati gua tuh hancur dibuat sehancur-hancurnya. Enggak, emang bener. Tapi emang itu nggak sih yang kayak misalnya kalau kita ninggalin seseorang atau kita pisah sama seseorang tuh sebaiknya kayak lebih dengan cara baik-baik aja gitu nggak sih? Tapi nggak ngaruh, karena gue yang terakhir itu putusnya baik-baik banget, kayak nggak ada permasalahan apa. Klasik sih, udah tahu sama-sama beda secara agama, tapi harus lanjutin. Terus gue pribadi yang kayak gue yang mundurkan ada suatu hal itu, tapi baik-baik aja, itu termasuk baik-baik ya. Nah itu malah yang baik-baik aja tuh malah tambah susah. Itu sih. Dan gue mungkin sama kayak lo deh, kayak selain karena move on itu susah itu karena selain luka yang ada atau case apa yang terjadi sama yang sebelumnya, itu karena kalau gue pribadi emang susah untuk suka sama orang duluan. Ini ngorek masa lalu agak nyesek gitu deh. Iya, sebenarnya emang kalau ngebahas masa lalu yang udah kita kubur dalam tuh susah ya. Ditambah buat sembuh dari luka-luka kayak gitu tuh nggak gampang. Iya, betul. Meskipun cuman terkesannya cuman sesama individu gitu loh. Cuman ya namanya udah main perasaan emang susah. Sumpah men, yang apa ya, kalau ada beberapa orang bilang kayak cemen lu gara-gara cinta dong. Iya. Berak, gue bisa jamin berak, bener-bener. Men, cinta yang lu maksud tuh yang seperti apa? Gitu loh. Iya, emang. Kalau dalam artian kalau kayak gue yang bilang ya cinta monyet lah. Ya tuh lu tiba-tiba biasa-biasa aja sih. Biasa-biasa aja terus kayak tiba-tiba lu galau, ya bisa lu gitu. Bisa. Tai lu putus begitu doang anjing. Kecuali kalau emang yang udah benar-benar dalam artian komitmen, iya. Itu tuh lu nggak bisa lu tai lu. Iya. Bisa itu men. Apalagi kalau udah nyangkut pautnya perasaan lu tuh kayak seakan-akan gitu dong lu masa sedih. Ya mikir aja bos, gue yang jalanin kayak gitu loh. Bisa. Terus lu pernah gak sih saking kayak udah stuck banget nih sama mantan lu gitu atau sama siapa? Orang itu balik terus tuh, tapi lu yang kayak tetap welcome. Padahal itu tuh bakal jadi luka buat lu, dan sampai lu pernah kayak dijauhin, dimaki-maki sama teman deket lu. Itu tuh sakit banget, kayak temen lu tuh baik sebenarnya. Peduli sama kita, tapi gimana ya kalau orang udah bucin bulol ya, bucin tolol gitu. Jadi kayak apa ya, maksudnya mau orang bilang gimana juga kalau emang masih ada perasaannya susah. Kayak tetap nerima terus gitu kan. Ya itu gua sempat ngalamin itu. Iya, gua juga sama. Jadi setelah gua putus 3 tahun, terus belum lama putus tuh. Bang, belum semangat dikit bang, ngantuk nih bang. Maksudnya belum lama putus tuh gue masuk PT kan ya, masuk PT, gue kerja di PT, dan kerja di PT itu dia balik lagi main ke gue. Dia balik lagi. Dan itu yang anjing itu gue. Iya, yang brexitnya juga diri kitanya, kita masih tetap terima gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut gua antara dia datang lagi ke lu itu sebenarnya balik lagi ke lu pribadi masing-masing sih. Kayak lu tuh emang nganggap dia balik lagi, oh ini orang pasti suka lagi sama gua nih, atau emang lu nganggap oh lu datang ke gua cuman ya udah gua terima, tapi gua berharap lu gak ada rasa lagi gitu. Dia ngomong ke gua, men, lu mau gak balik lagi ke gue? Dia ngomong ke gue gitu men. Dan kata gue, perasaan gue yang hilang itu tiba-tiba muncul lagi.
Jadi kok gue bimbang. Iya. Padahal kan tinggal jawab enggak gue mau balik. Tapi nggak tetap dijalanin kayak soalnya nggak ada apa-apa kayak jalanin aja kayak gue karena gue juga sama kayak Bang Iyo gitu maksudnya kayak mantan gue datang pergi dengan seenaknya nggak sih jatuhnya pergi ya udah pergi kitanya mingkis terus dia datang lagi tuh kayak nggak terjadi apa-apa gitu loh. Nah itu salah kitanya sih sebenarnya lebih yang kayak udah tahu Ya, tuh luka betul, lu betul, kenapa lu tambah betul. lagi luka lu Betul. tapi nggak salah kita juga jadi kayak nge-denial aja ya maksudnya tapi kita jalanin sama dia juga itu ada bahagianya walaupun sakitnya masih ada dan tambah kayak gitu dan itu berhenti di zona itu yang repeat kan jatuhnya itu susah banget. Berarti mau nggak mau kita harus keluar dari Zona itu, lingkaran itu. iya, harus kita sendiri. Harus kita sendiri, bener-bener kita yang kayak, stop. Tutup akses sama orang tersebut. Tapi berharap nggak kalau orang yang kita suka sama kita balik gitu nggak sih? Atau nggak kayak mantan yang udah nyakitin kita bisa balik lagi sama kita tapi dengan versi terbaiknya dia gitu loh. Sebenarnya kalau dibilang kita balikan ya tapi dengan versi terbaik kita masing-masing, tai sih kalau menurut gua. Tapi ada benernya juga, mungkin bisa memperbaiki keadaan. Itu kalau yang soal yang udah pernah pacaran ya. Tapi kalau yang belum pacaran, ada nggak sih perasaan? Kalau gue pribadi kan selalu kayak pengen kalau gue suka sama seseorang gue berharap dong dia suka balik sama gue. Kalian berdua ngerasain nggak sih kayak gitu? Iya. Apa kalian juga pengen? Kalau gue pribadi berharap orang itu suka balik sama gue yang lebih itu pasti egonya pasti. Cuman gue kan tipikal kalau suka gue ngomong nih sama cowok gue ngomong gue suka sama lo gitu. Tapi lu nggak perlu harus balas perasaan gue gitu kan. Karena gue nggak mau itu jadi beban buat dia gitu kan. Itu perlu maksudnya kita kadang ada rasa pengen dia harus ngerespon gue nggak sih gitu. Cuman ya kalau gue harus ngerasain sih kalau gue karena balik lagi kalau dipaksain itu pura-pura karena gue pernah tiba-tiba gue habis ngomong kayak gitu dia seminggu kemudian tuh ini tiba-tiba nembak gue kan aneh ya kayak lah terus ya udah akhirnya ya gue terima lah karena gue mikirnya kayak oh dia suka juga nih sama gue cuman kan kayak aneh kan gitu kan terus dijalanin ternyata kayaknya terpaksa deh kayak gitu. Cuman nerima karena kasihan. Nah itu kalau gue tipikal yang kayak kalau emang lu gak suka bilang aja nggak apa-apa nggak suka gitu. Daripada dipaksain. Jangan karena lu gabut juga ya nerima orang. Gitu. Kalau dari lu Bang Yo, berharap gak sih? Berharap pasti. Namanya kita suka sama orang ya pasti kita berharap dia pun suka sama kita, nggak mungkin enggak. Masa lu udah suka sama orang terus kayak enggak sih gue nggak berharap dia suka tai anjing. Iya. Munafik bangsat. Jatuhnya kayak ya itu yang semua orang pengen gak sih? Iya. Tapi itu yang semua orang pengen. Sorry ya, tapi kalau balik lagi sih ketika lu mencintai seseorang lebih dulu, lu harus terima segala resikonya sekalipun sepahit itu gitu loh. Iya. Lu harus terima sih. Cinta tuh kalau menurut gue tuh kayak pintu emas gitu, cuma pas dibuka tuh sebenarnya nggak seindah yang kita lihat gitu Iya, loh. karena banyak rintangannya. Banyak rintangannya. Gitu. Sama kita perlu ngelawan diri kita sendiri, kita perlu ribut sama diri kita sendiri, kita perlu nurunin ego kita, dan kita juga perlu ngertiin perasaan orang yang sebenarnya nggak harus banget. Yang akhirnya itu jadi beban pikiran kita, itu sih yang menurut gue ribet. Tapi sorry ya, kadang ketika kita jatuh cinta itu kita lupa akan hal-hal yang seharusnya kita lakukan ketika kita mencintai seseorang ya. Karena kalau kita ngerasa udah jadi milik dia, itu kita ngerasa ya dia punya gue gitu. Malah kitanya jadi jahat ke diri dia juga. Kita harus ketika lu suka sama seseorang, lu harus sadar kayak lu mencintai itu secukupnya. Tapi untuk tulus dan memperlakukan pasangan itu kasih yang terbaik gitu, tapi jangan jadi toksik gitu, kayak jangan terlalu posesif kayak ya udah intinya pasangan lu ketika belum sama lu ternyata bahagia berarti saat sama lu harus lebih bahagia kan gitu, dan saat sama lu pasangan lu kan sebelumnya nggak terpenjara nih, jangan pas sama lu jadi malah terpenjara pacar lu kayak gitu. Jangan jadi kita kekang kebebasan dia. Iya betul, maksudnya yang penting kalau menjalani suatu hubungan tuh harus ada kayak komitmennya kayak ketika lu menjalin sama gue, lakuin apa yang lu mau jadi diri sendiri, tapi ingat apa yang lu lakuin itu ada resikonya. Tapi kalau misalnya jatuh kita kayak ngekang mereka kan tuh jatuhnya kan katanya anak zaman sekarang kan hubungannya toksik banget deh.
lu berdua pernah ngalamin hubungan toxic relationship gitu nggak? Gak masalah nih kalau nggak mau dijawab juga nggak masalah, senyamannya kalian aja. Kalau emang ada tapi nggak mau dijawab, nggak mau dibahas, gak masalah, kita bisa nge-skip ke pertanyaan berikutnya, gak apa-apa. Kalau toxic itu menurut gue tergantung kita dan pasangannya. Kenapa gue bilang gitu? Karena gini, ketika lu karakternya yang suka kebebasan, sedangkan pacar lu yang posesif, itu kan nggak mix ya, nggak masuk ke balance. Itu jadinya dari kita ngerasa pasangan gue gini banget sih, gue gak suka ya kayak gini. Nah pasti cewek yang suka kebebasan udah ngomong sama si pasangannya kayak, aku gak suka ya digini-giniin. Pasti ada obrolan, tapi namanya pasangan yang satunya yang posesif, itu tuh ngerasa itu perlu karena lu punya gue harus tahu. Paham. Toxic itu dibentuk gimana kitanya gitu. Makanya cari pasangan itu menurut gue harus yang apa ya, sejalan secara visi misinya, karakter. Kalau misalnya pacar lo emang karakter yang posesif, kayak aku nggak suka ya kamu sama dia gini, tapi lu yang nggak suka diposesifin, itu lu ngomong aja gitu, cari jalan terbaiknya bagaimana gitu. Karena dalam hubungan yang penting kan komunikasinya juga penting ya, gitu. Sama saling mengerti sih. Soalnya pacaran bukan buat seru-seruan doang lah ya. Iya, karena kayak komunikasi sama saling mengerti gitu. Makanya kalau pacaran itu kita harus yang kayak apa ya, lu bisa lu kan ada masa PDKT nih ya. Nah, terus itu kira-kira lu bisa nggak ya saat perkenalan sama dia itu, lu bisa mentoleransi hal-hal yang memang sebelumnya nggak lu toleransi dalam hubungan gitu. Bisa nerima keadaan yang kayak gini nggak nih? Iya, dalam karakternya kayak gitu. Karena toxic itu sebenarnya ngebentuk diri kitanya sih, tentang pengertian dan penerimaan aja. Sama pemahamannya kita juga. Betul. Dari sepuh sendiri? Iya, sepuh. Gak pernah. Oh iya, tuh kan dibahas sih masa lalu. Tapi sebenarnya kan terjebak di masa lalu itu juga kan bukan yang toxic gitu loh. Karena kayak mungkin terjebak di masa lalu tuh kayak, gue masih ngenang-ngenang yang indah-indah nggak sih? Bukan yang ngenangnya yang toxic-toxicnya gitu loh. Selama gue pacaran gue nggak pernah ngalamin toxic relationship. Nggak pernah ngekang siapapun juga di situ. Gue nggak pernah ngekang orang yang gue suka, nggak pernah. Karena menurut gue ya kepercayaan itu penting. Dalam alhamdulillahnya orang yang gue suka sebelumnya tuh bukan termasuk dalam perempuan yang dalam artian cewek yang friendly. Alhamdulillahnya. Jadi cewek yang stay true ke lu lah ya. Cewek rumahan lah bisa dibilang. Yang stay true ke lu lah ya. Dan kadang gue pun kalau mau main ya gue pasti ngabarin, gue mainnya. Oh iya, main sama siapa? Ya kadang gue bilang, gue main sama ini. Ya kalau ada ceweknya gue sebutin. Dan alhamdulillahnya nggak pernah gue ngalamin itu. Tapi kadang ada toxic relationship itu gue nggak pernah. Ada tipikal pasangan yang suka posesif gak sih? Maksudnya sama-sama suka diposesifin. Karena kalau nggak diposesifin kayak gue disayang gak sih? Gue dicintai. Iya benar. Jadi pertanyaan juga jadi ambigu juga ya. Nah balik lagi, makanya kalau punya pasangan tuh harus yang sejalan pemahaman lah. Maksudnya kayak lu senang tahu karakter pasangan lu sukanya diapain nih kayak gitu loh. Suka diposesifin kah, tarik ulur kah karakternya kayak gitu. Nah, karena kalau yang tadi kan kita ngebahas yang soal toxic gitu kan. Mungkin jangan kan toksik deh, diputusin secara nggak baik-baik aja atau misalnya putus dalam keadaan sayang-sayangnya aja kan itu ninggalin trauma kan. Cara kalian berdua buat sembuh dari trauma kalian tuh gimana? Sebenarnya kan nggak harus, kita nggak bisa bilang kita 100% pure sembuh dari trauma kita gitu loh. Tapi apakah yang lu lakuin sekarang ini tuh sebagai recovery dari kejadian yang lalu dan ini yang ngebentuk lo sekarang? Kejadian yang lalu, kejadian gue udah 6 tahun yang lalu. Iya, maksudnya kejadian-kejadian yang udah berlalu itu sekarang ini yang lu jalan itu recovery. Karena recovery masalah perasaan tuh nggak bentar boy, bener-bener lama banget. Kalau gue awalnya kayak ya nikmatin dulu aja galaunya. Kayak gue awalnya gue tuh bisa yang kayak gue ngasih waktu nih sampai 2 bulan, gue nikmatin dia galau ini sampai gue capek gitu kan. Ternyata selama 2 bulan gak efektif, masih tetap galau. Gue tambahin aja tuh masa waktu gue ngegalauin dia. Terus udah kita nikmatin,
terus ada titik capek sendiri ya, terus lu terus-terusan nangisin dia, terus lu kayak pasti kan nggak nafsu makan juga kan. Ya itu nikmatin aja semuanya, ntar juga maksudnya lu bisa enjoy walaupun nggak sembuh secepat itu ya, itu belum sembuh, tapi lu setidaknya udah bisa nerimain, oh gue udah nggak bisa sama dia bukan milik gue. Kita udah kenyataan lah ya. Udah ada penerimaan lah gitu kalau emang udah nggak bisa sama-sama kayak gitu. Nah baru setelah itu nanti kalau gue punya kayak cara sendiri gimana ya gue setelah udah bisa nerima untuk terima kenyataan kalau gue nggak sama dia, itu gue biasanya kayak gue mulai hapus nih nomor teleponnya, terus gue mulai masih tetap followan misalnya di Instagram tapi gue hide kayak gitu. Untuk biar, karena walaupun gue udah bisa nerima kenyataan kalau gue gak sama dia, kalau dia ngeliat tiba-tiba sama yang lain tuh kan sakit juga ya. Masih ada luka yang gampang bisa kegores lagi lah ya. Makanya untuk menjaga luka itu nggak basah lagi, gue mencegah hal itu ya kayak gitu. Jadi seiring berjalannya waktu lu udah bisa enjoy, walaupun kadang lama juga ya, waktu setahun juga nggak cukup untuk lupa dari seseorang. Kalau dari Bangga sendiri? Jangan nangis ya. Apa-apa, kalau nangis Apa-apa, boleh. Lepas dari trauma masa lalu lah ya. Cara gua lepas dari trauma masa lalu tuh untuk di awal-awal tuh gue pasti sama kayak Aurel, kayak galaunya minta ampun, gue stres ya jatuhnya, stres gue ya. Anjing kata itu aja yang keluar dari mulut, kayak anjing, kayak kenapa harus terjadi kayak gini sih ya, anjing balik kayak kalau gue yang bicara kayak anjing itu aja. Terus stres tuh gue kayak kepikiran lagi. Sebenarnya gue kayak misal kejadiannya malam itu gue stres langsung tuh, kayak gue bukan stres lagi, marah tuh, mau nangis tapi nggak keluar, kayak nyesek dada gue, lebih ke penyakit ya. Tapi paginya lupa, fine aja lupa, tapi nanti keinget lagi dari itu kejadian yang menurut gua kejadian yang enak, dalam artian kejadian yang enak tuh yang indah ya, kok enak sih kejadian, maksudnya lu tuh kejadian indah yang mungkin gak bisa terulang lagi dengan orang yang sama karena orangnya itu udah pergi gitu. Itu ya butuh waktu lama gua, dan salahnya gua di saat gua itu sosmednya dia tuh nggak gua blok, itu bodohnya gua. Jadi ya gua masih tetap ngeliatin daily-nya dia lah, tolol banget gua kan, goblok sampai akhirnya gimana itu benar-benar lost kontak, lupa gua. Dan dia balik lagi Iya, biasanya gitu. Biasanya terjadi kayak gitu. Misalnya di satu udah baik-baik aja nih tanpa dia, itu dia nongol dengan sendirinya. Itu yang gue bilang barusan di awal. Yang tiba-tiba dia ngomong, lu mau balik lagi ke gue? Iya. Anjing ya. Anjing. Selama 3 tahun gue kerja di PT, itu gue masih ya bego juga sih ya. Masih gue ladenin dia setelah luka yang udah dia buat ya. Luka yang udah dia buat, gue ladenin lagi kan, luka yang udah dia buat gue ladenin lagi. Ya gitu lagi lukanya. Sampai akhirnya dia benar-benar ngebuat luka gue lagi yang benar-benar lebih parah dari yang kemarin. Tambah sakit. Dan lu tahu apa? Dia ngirimin gue undangan. Undangan apa? Nikah. Oh, nikah. Iya. Terus udah nikah sekarang. Udah punya anak. Dan itu yang buat kayak anjing sih lu kemarin gak usah ngajakin gue balik gitu loh. Sampai akhirnya
yang bikin perasaan gue bimbang kayak gini, bangsat aja sih itu menurut gue. Yang tiba-tiba dia ngirim undangan terus gue buka, kan gue manggil dia kak ya, karena dia 2 tahun di atas gue. Lu nikah kak? Iya. Oh ya udah, congrats ya. Oh, sorry nih gue nggak bisa datang, gue kerja bla bla bla. Oh iya nggak apa-apa. Ya udah, dan lagi di situ. Ya sampai sekarang udah lost contact. WA nggak ada, ya, tapi Instagram dia kadang masih upload sekali. Dan itu ya udah, gue nggak peduli. Tapi perasaan lo gimana sekarang dengan kejadian kayak gitu? Udah mulai kayak berdamai kah dengan keadaan atau gimana? Buat lo berdua nih sih sebenarnya udah mulai berdamai nggak? Gue nggak tahu ya, kalau dibilang berdamai gue nggak tahu karena masih sering glimpse gitu, keinget. ya masih sering. Karena dari kejadian ini 6 tahun tuh bukan waktu yang sebentar sih menurut gue. 6 tahun tuh butuh 6 tahun tuh waktu yang lama sih. 6 tahun men. Iya bro. 6 tahun. Gue selalu mikir gue kayak gini salah dia. Tuh gue selalu mikir gue kayak gini salah dia. Sampai pada akhirnya gue masuk kuliah. Dan itu teman tongkrongan gue sendiri yang nyadarin gue, teman kampus gue yang nyadarin gue, bilang ke gue kayak gini, coba bang, lu ubah perspektif lu, coba lu jangan nyalahin dia, jangan benci dia, lu balikin, coba lu seneng ketemu dia, lu nggak benci dia, lu nggak salah ketemu dia, tapi lu benar ketemu dia. Itu teman kampus gue yang bilang kayak gitu. Dan gue coba ubah perspektif gue, kayak gue coba inget-inget lagi, emang sakit, berat juga buat nerimanya. berat buat gue, kayak gue coba kayak ubah lagi perspektif gue, kan kayak gue seneng ketemu dia. Kenapa ketawa lagi gitu? Mukanya kayak udah gak sanggup. Parah bang. Gak tenaga bang. Dia mukanya di situ. Sana. Ya pokoknya gue coba ubah perspektif gue kan. Gue inget-inget lagi kejadian gue seneng ketemu dia. Tadinya kan gue rusak ya, dalam artian rusak. Pergaulan gue kan rusak, terus ketemu dia, bukan baik ya, dalam artian mengurangi apa yang kegiatan negatif gue, mengurangi, terus dia buat kayak gitu, dia merusak gue lagi. Gue bener gara-gara cewek, rusak gara-gara cewek. Anjing sih itu. Dan emang bener recovery-nya lama. Kayak gue nginget-nginget kejadian itu, dan itu butuh. Itu tuh kejadian setahun yang lalu. Gue lagi nongkrong di kantin, gue cerita ke teman gue, coy gue gini. Coba lu ubah perspektif lu. Tapi nggak bisa main kayak gini. Dia udah gini gue. Enggak. Coba lu ubah. Lu nggak salah ketemu dia. Ingat kenangan manisnya. Sakit aja, ya pasti sakit. Tapi lu nggak salah, nggak ada yang salah dengan lu. Ya benar banget. Ya gue coba, bahkan sampai detik ini gue ngobrol di sini. Kalau lu tanya, sebenarnya gue nggak tahu ya apa yang gue alamin sekarang, perasaan gue saat itu. Apakah gue sudah berdamai dengan trauma itu atau belum? Karena gue sebenarnya kalau nggak diingetin tuh lupa, tapi gue kalau diingetin lagi ya mulai masuk lagi. Itu Kakak juga kayak gitu ya, berarti yang trauma kayak gitu. Jadi susah buat buka, apa ya, untuk mencoba sama orang lain itu susah.
karena selain kayak kita ingat hal-hal yang bahagia ya kayak ternyata dia nge-treat kita baik nih, terus ya apa ya, saat sama dia kan juga ada dukanya, sakitnya juga kan, itu tuh yang bikin kita kayak terus sama dia terulang juga kan sama yang baru. Itu jadi mixed feeling sih untuk ngebuka hati sama orang lain, orang baru tuh susah gitu, banyak faktornya ya, karena terjadi masa lalu, karena berarti nggak cuma cewek juga ya, cowok juga kayak patokannya itu masa lalunya gitu. Apakah kita bisa lebih bahagia atau malah tambah sakit. Tapi makanya jatuh cinta pada waktu yang tepat dengan orang yang tepat gitu. Apa ya? Nyanyi Nggak usah dibaca, bokong Kebiasaan. bocah kosong. kayak lagi Iya sih. Udah sih. Ya mungkin kita harus bisa berdamai lah ya, meskipun ya sulit, tapi pelan-pelan, tapi pastilah kita semua bakal sembuh. Iya betul. Tapi kita kalau Nangis. ditanya tipsnya itu kita harus banyakin kegiatan Kegiatan yang positif. yang bisa jadi distraksi lah ya Iya. buat ini ya. Karena ketika lu udah capek sama kegiatan lu gak bakal ingat, terus juga ketemu sama teman-teman lu itu juga charger energi. Kegiatannya yang positif ya. Positif. Jangan yang negatif. Iya. Karena gue salah. Yang tadi gue bilang. Gue salah. Iya, maksudnya makanya dengerin dulu lah, anjing. Tadi sedih lagi. Maksudnya gue larinya di saat itu langsung ke kegiatan negatif dan itu salah. Iya. Dan itu nggak ngeluarin lu dari permasalahan lu, malah menambah terpuruk gitu. Dalam artian cuma menenangkan, bukan mencari jalan keluar. Iya, Itu betul. salah. Ya makanya kalau biasanya yang paling susah, maksudnya cowok juga susah move, cuman biasanya kan mayoritas perempuan yang susah. Ngocok aja sih anjing. Itu solusinya. Enggak sih. Cuman mungkin kita Enggak konek anjing. cuman mungkin ada tadi yang mau kawar lanjutin apa? Oh, itu. Kan? Tadi udah ada lucu, sedih, hening, sedih, lucu lagi. Apa sih? Tadi apa bilangnya? Yang tadi apa sih namanya? Yang distraksi. Enggak distraksi. Nyari distraksi biarnya itu. Maksudnya kalau buat perempuan sih, gue nyaraninnya kayak lu cari kegiatan sebanyak mungkin. Cari kegiatan misalkan nih ya, gue butuh kegiatan yang ada uangnya gitu. Itu cari kegiatan lu ikut freelance yang banyak, part time atau enggak kesibukan yang lain ya, lu suka nulis, suka buat lagu atau apa, lakuin gitu. Lu suka olahraga, lakuin gitu. Hal yang buat lu senang. Pokoknya bikin diri lu sesibuk mungkin dengan hal yang bisa naikin value lu. Terus juga ketemu sama orang-orang yang bikin lu nge-charger energi lu. Ketika sama dia lu rasa aman, nyaman. Terus lu bisa ngelupain semuanya. Walaupun misalkan pas pulang itu kepikiran rasa feeling lonely lagi, kayak kesepian atau apa tuh pasti ada. Cuman lakuin aja seterusnya sebanyak mungkin sampai nanti lu ngerasa lu sama kayak apa ya, lu harus berprasangka baik sama diri lu, sama Tuhan lu juga. Libatin diri lu sama Tuhan lu sih kalau menurut gue ya. Kalau dalam move on tuh lupain atau traumanya itu semua, libatin diri lu dengan bersosialisasi dengan segala pihak di jalan yang baik, yang positif, sampai lu gak akan inget lagi. Dan jangan lupa lu dengan pendekatan diri lu sama Tuhan lu. Ketika lu sama sesama manusia aja baik hubungannya, lu harus perbaiki lagi sama Tuhan lu kalau menurut gue, karena itu paling ampuh. Karena kalau udah kedua itu digabungin, lu gak akan inget dia lagi. Kayak lu ketemu dia kayak oke, gue udah aman nih, kayak gitu. Mau dia balik lagi ke lu kayak ya udah, semua tuh udah kayak balik kesetelan yang pertama lu ketemu dia sebelumnya sebagai teman atau orang asing, kayak gitu. Dengar itu ya produser? Iya. Anda harus dengar. Oke. Kayak apa? Kayak apa maksudnya buat orang yang buat gue kayak gini ya. Oh, ini salam-salam ya? Salam-salam kakak. Salam-salam yang Saya sih salam. buat Oke, lanjut. Salam. tahu yang ini gak sih? Yang udah bikin hati aku sakit. Iya. Thank you. Iya. Jangan telepon aku lagi. Iya. apa sih Pak? Enggak Pak. Kenapa sih? Ayo salam-salam. Salam-salam ya buat orang yang Nyanyi. buat gua yang orang yang mana sih namanya? Ting, ting, Buat ting. gua
Nggak nyakitin sih, Buat jadi orang yang pelajaran bikin nggak gua sih? kayak gini. Semoga bahagia. Lu tuh ibarat lempar gelas. She take the world off my shoulders. If it was ever to Bisa move, dibetulin. Dia minta maaf. she turned the rain to Tapi beda. rainbow. Kalau dia ngelempar gelas When I plastik, was living in the nggak hancur kan? Oh, tapi Gimana? bisa dibakar. Hah? Why and if she's so perfect, do I still Ya pokoknya gitulah ya. perfect Emang gelas itu don't kan mean that it's yang lu working, bawa so what can I do? bisa nggak balik lagi? Nggak bisa kan? When you're Gua ngambil. outside Oke. Udah itu aja. in Bunuh my aja. mind, 'cause sometimes I look in her eyes and that's where I find a glimpse of us. And I try to fall for her touch, but I'm thinking of the way. Guys, itu lagunya ini ya, Psychoji ya dari. Tips lagi. Tips biar bisa jadian sama cutting. Nah iya tuh gimana tuh? Nih yang para maba-maba nih kayaknya nih yang ngasih pertanyaan nih sialan memang. Enggak, sebenarnya gini, Pal. Emang yang di sini, maba yang di sini ada inceran crush. Udah ngeliat explore cutting semester 7. Ada lah pasti. Ada lah pasti, masa gak mungkin banget. Oh, Satu semester. Ya, kalau satu semester. Nggak ada. Bilang aja, kan Ini boleh ini salam-salam. Ini salam-salam. Hah? 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 Apa sih nih asisten? Kelas asistennya. Kosong juga. Iya, kosong. Sama-sama kosong. Kayaknya masih magang ya, Mbak ya? Ini siapa sih sebenarnya? Itu apa tadi apa pertanyaannya? Terakhir. Tips biar bisa jadian sama cutting. Ini buat maba dengerin nih ya. Oke, sepuh mau ngomong. Oh. Sepuh. Loh, kalau gua kan nggak pernah pacaran sama cutting, nggak pernah deket juga. Sama sih gue. Aduh, gue kayak cabut deh. Karena di kuliah gua kuliah aja, nggak Gua- ada percintaan. Kalau gue mungkin ya. Oh iya, kasih tips bro, profesional. Kasih bro. tips. Ini ya, karena gue kan pernah dulu, ya sebelumnya kan gue kan kejadian sama kakak kelas ya. Menurut gue tuh, kalau gue pribadi kayaknya biasa. Kayak lu deketin yang seumuran aja sih kayak gitu. Iya, tapi Karena gue pendekatan gue dengan yang sebelumnya ya kayak gitu. Gue waktu itu dicomblangin sama teman-teman gue. Cierio. tapi beda bro, kalau cowok ke cewek, cewek ke cowok tuh beda. Enggak, tapi gini nih, gue sama yang sebelumnya kan kakak kelas gue kan. Kakak kelas gue beda umur 2 tahun kan. Nah itu gue waktu itu lagi ada acara apa, gue ke pantai. Ngapain tuh? Gue ke pantai, ya makanya main di pantai lah pokoknya. Staycation di pantai. Udah gak usah dengerin dia. Nah, di pantai itu Ada ikan. gue, ya emang ada ikan. Seperti biasa storytelling dulu. Iya. Ikan. Tips, gue minta tips. Iya. Bukan story. Gini, kalau kata Kayo secara garis besar, itu Ya, pokoknya gitu. deketinnya kayak biasa aja, kayak temen sangkatan. Terus kedua bisa dari temen. Jatuh-jatuh. Iya. Ih, nggak boleh gitu. Ih. Tapi kan kalau yang sekarang Yang sekarang gue bilang gue dari awal nggak ada. tapi ada kok. Apa sih yang tapi ada kok. Lu Ada yang lo demenin kan yang di sini. Nggak ada. Gue di kampus nggak ada yang gue demenin. Belum ada. Untuk saat ini tuh gue belum ada. iya, tapi balik lagi yo, untuk cewek duluan nih yang suka sama Ya. cutting itu beda. Syukur-syukur kalau jatuhnya jalur Pargoy nggak? Depan keras lu. Pargoy. Oh enggak. Disumpahin mampus, disumpahin meninggal anjing. Iya, jangan. Kak. Jangan anjir. Cuttingnya siapa? Atar. Astagfirullahaladzim. Atar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Bos. Lanjut. Kan? Pokoknya jangan pargoy di depan keting. Iya. Gak mungkin dong.
Dia diem dulu. Jangan lakuin hal yang bikin cutting kalian tuh ilfeel. Maksudnya tipsnya tuh mirip-mirip lah. Maksudnya deketin cutting, mau deketin adik tingkat atau itu ya mirip-mirip. Ya lu sekarang mikir aja, cutting lagi capek-capek skripsi nih. Aku Terus mau parboy. parboy. Pak, kalau nggak ditimpuk pakai laptop malah ya. Itu skripsi itu segepak jadi gampang. Blok. Tapi maksudnya nggak salah juga sih kayak misalnya kita Parboy. enggak untuk ini loh kayak nge-follow Instagramnya kayak gitu loh, nge-follow nge-startnya dari situ dulu terus tapi jangan di spam like. Soalnya kadang ada beberapa cutting yang kayak apa sih nih kayak gitu loh. Maksudnya pendekatannya cari yang gimana caranya tuh cutting nggak ilfeel gitu. Malah terkesannya kalau gitu dirisi nggak sih? Iya, terlalu berlebihan kayak malah takut. Tapi kalau di report gimana? Hah? Bos aku suka bos. Ya kan di spam like, katanya kan di spam like ilfil kan. Terus gue report Dia nggak bisa chatting. Pengancaman seksual, bos. Iya kan? Lalu sudah datang lalu ngapain di report gua? Karena gue sih sama lu. Jangan. Oh, bisa pakai manifest dia. Iya, sekarang jangan lupa, kita nih sekarang punya manifest dia, cari aja di Instagram manifest dia. Kalian bisa ngirim pesan-pesan kalian ke kelas kalian. Itu program siapa sih? HMIJ. MJ. Dia ngomong apa sih? Diem deh. Dia pokoknya programnya ya pokoknya collab. Cuman ya kita kan harus mempromosikan juga. Closing. Baik. Tipsnya itu. Dari gua ya sama lah kayak orang. Iya, maksudnya kalau ada comblang ini berarti jalur Iya, ordal, orang dalam dalam. gitu. Syukur-syukur ada temen lu yang dekat sama Jangan cutting. parboy. Iya. Pokoknya jangan lakuin hal-hal yang bikin cutting lu ilfeel. Dan buat lu cutting juga, jangan terlalu sok keren lu, bangsat. Tahu lu. Coba dari Lu lu dong. gimana, Pak? Hah? Dari lu. Iya. Dari saya. Katanya Rafa tuh Kalau pernah ilfeel gak sih sama ada tiga? Risih gitu, risih. pernah dikit. Diapain? Dikit. Di-kick ya. Dia dikit. Ditendang ya. Katanya kayak, "Kak, gue suka sama lu," ditendang gitu kan. Itu kekerasan. Kekerasan, ditajam. Coba soalnya. Ditajam. Oh, love language-nya physical touch. Iya, boleh tuh. Boleh. Apa kabar? Wah, baik-baik saja. Kamu udah makan? Udah dong. Lah bos, kalau dia love language physical attack, gue love language counter attack bos. Bagus lu bos. Ayo lu bos. Nah, itu. Mungkin kayak gitu aja ya darinya kita, Apa dari kitanya? darinya kita ya, darinya gue sebagainya hostnya, dan ini Kaurel sebagai narsum kita yang fresh ibaratnya cewek. Dari kemarin kan laki-laki mulu kan, sekarang kita dapet yang perempuan. Dan ini juga sepuh kita di sini, Bang Rio Ayo. Kemungkinan itu aja sih dari kita ya. Iya, itu udah lama banget. Iya. Dan Sejam ya? Jam setengah. oke, jadi menurut gue segitu aja dulu. Mungkin nantiin episode. Ada kesimpulannya nggak? Kesimpulannya kalau dari gue sebagainya host, jatuh cinta itu di mana aja tuh seru sebenarnya. Iya, Tapi harus bisa ngontrol aja sih, jangan terlalu kelabakan sama jangan terlalu freak aja gitu. Biar jalannya seru-seru aja gitu loh. Jangan ngerusakin jalan cinta lu sendiri deh. Jadi mungkin itu aja dari gua Noval Gifari sebagai host dari Taring Mahasiswa. Yang lain belum. Oh, Ah, apa? Kesimpulannya jatuh cinta secukupnya, jangan berlebihan. Terus jatuh cinta tuh di waktu yang tepat sama orang tepat aja. Oke. Kesimpulan gua nggak usah aja. Udah itu aja. Nggak usah aja. Modong. Iya, soalnya tadi. Oke, Menurut gua kesimpulannya udah itu ya. Nggak usah. Mungkin itu aja dari kita buat episode kali ini. Jangan lupa nantiin episode-episode berikutnya dari Taring Mahasiswa, segmennya apa namanya? IPK, Insight Percintaan Kampus, bakal ada terus. Dan juga jangan lupa stay tune di sosmednya Taring Mahasiswa atau Dapur Teater juga. Ya, dan Teater Maji jangan lupa. Gue Noval Gifari sebagai host di Taring Mahasiswa, cabut. Taring Mahasiswa, tunjukkan taringmu. Bye-bye. Bye-bye semuanya.